Nah, ada satu doa, coba ikuti. Allahumma ustur auratina ya sattar, ya sattar, ya sattar. Ya Allah, aib kami sangatlah banyak. Dosa kami ada yang kami sadari, ada yang tidak kami sadari. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, kaki, kemaluan, dosa kolbu, dosa hati yang merasa suci, dosa hati yang merasa lebih baik, dosa pikiran. Bagian paling penting untuk saya dan kita semua, ijtihaduka, kesungguhanmu, fima, terhadap apa yang duminalak, yang telah dijamin bagimu, yaitu rezeki. Engkau sungguh-sungguh mencari rezeki, berangkat pagi, pulang sore. Sungguh-sungguh, bahkan disiapkan dibawa pulang lembur. Itu saking cinta dan sungguh-sungguhnya. Wa taqsiruka, lalu engkau kurang serius, kurang sungguh-sungguh, fima, terhadap apa yang tuliba, yang dituntut, yang diminta, yang diperintahkan terhadapmu. Allah nyuruhnya bangun malam hari enggak? Seandainya tidak ada sahur, masih mau bangun enggak tahajud setelah puasa? Gimana Bapak Ibu? Seandainya tidak ada sahur, masih mau bangun enggak tahajud? Hah? Berarti kita bangun tahajud, bangun sahur pun bukan untuk Allah, tapi masih urusan perut. Bangun akhir malam pun bukan karena Allah, masih karena urusan perut yang banyak masalah di dalamnya ini. Semua penyakit ada di perut ini. Rendah sekali semangat hidup kita. Engkau sungguh-sungguh terhadap yang Allah sudah jamin, sampai ke bawah pikiran, sampai diwirid-wiridkan, supaya dipromosikan jadi ini, wirid itu, ya. Dan ternyata ada ustadz yang megang lapak ini. Ustadz megang lapak wiridan supaya naik pangkat. Bener, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Cuma saya tidak menganjurkan itu banyak-banyak. Ustadznya nggak usah banyak-banyak begitu. Ada juga wirid menarik rezeki. Lo ustadz yang ngajar zikir itu kere, tahu? Dia kok malah pakai tarif? Berarti doa dia belum mujarab. Loh, kok banyak umat datang begitu? Benar ada itu, saya tahu ada ilmu begitu. Baca wirid ini rezeki datang betul, kalau yakinnya datang. Kalau nggak yakin, walaupun wirid 1000 kali, nggak akan tembus. Aneh. Cuma untuk urusan main-main, pakai amalan akhirat yang serius. Banyak yang datang kepada kami, Bapak Ibu, orang mau naik pangkat. Kirain hanya mau silaturahim, ternyata ujung-ujung doain Buya, kasih wirid Buya, supaya saya dipromosikan. 2 jam ngobrol, tahu-tahu ujungnya itu. Kayak gitu datangnya pakai sarung doang, ngasih sarung hadiah. Mau naik pangkat hadiahnya sarung, gimana ceritanya? Ya. Sarung mah saya banyak, bajakan sarung saya. Itu nggak sopannya ahli dunia, karena sudah asik dengan mainan itu. Datang ke guru, harusnya ke guru bagaimana cara mengislah, memperbaiki kolbu, tapi datang ke guru malah minta cara memperbaiki dunia, tempat dia bekerja, tempat yang seharusnya dia main-main. Urusan game dunia, minta passwordnya kepada guru ahli akhirat, itu nggak sopan, suul adab. Walaupun boleh, nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Kenapa dulu ada muncul celetukan, spontan saja.
Sholawat kok sholawat onta. Ya, banyak yang marah sama saya. Ada Habib Ustadz marah sama saya. Ya. Tapi yang paham nggak marah, bener itu. Sholawat supaya kenyang, sholawat supaya naik jabatan, sholawat supaya rezeki lancar. Itu bedakan, bener ada itu. Tapi bukan tujuan. Sholawat itu tujuannya cinta kepada Allah dan Rasulullah. Faidahnya, nah, bedakan. Apa faidah sholawat? Rezeki lancar, penyakit disembuhkan, jodoh ketemu, jabatan naik. Kalau artis rajin sholawat, Allah kekalkan kemasyhurannya di dunia. Ya sebatas kekalnya dunia kan kekalnya nggak kekal. Betul, tapi itu bukan tujuan. Tujuan sholawat apa? Cinta Allah, cinta Rasul. Sedangkan faidah itu bahasa Arab artinya tambahan, plus benefit. Boleh dapat, boleh tidak dapat. Pertanyaannya, seandainya Bapak Ibu sholawat, jabatan nggak naik, masih sholawat nggak? Kata orang kalau baca doa ini, baca sholawat tibil kulub, sembuh. Seandainya nggak sembuh, udah baca doa begitu, udah baca 4.444 kali, nggak sembuh, berhenti sholawat. Berarti salah niat, salah tujuan. Tidak mampu membedakan mana tujuan, mana faidah. Apa kata beliau? Ciri-ciri orang intimasil basirah, intimas buta, tertutup basirah mata batinnya, tertutup mata kolbunya. Apa ciri-cirinya? Serius main-main di dunia, tapi tidak serius untuk akhirat yang kita harus serius. Di Quran tidak ada perintah cari dunia, yang ada hanya mencari karunia Allah. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang dicari akhirat, dunia nggak disuruh cari ya. Allah cuma ngomong wala tansa, jangan lupa kamu punya jatah yang sudah dijamin dari dunia. Maka kalau sholawat tujuannya akhirat, tapi jangan lupa kamu ada jatah di dunia. Kalau kerja sama. Bapak Ibu, saya mau tanya, kerja itu ibadah nggak? Benar ibadah nih? Serius ibadah? Saya tanya lagi, benar ibadah nih kerjanya? Adakah orang ibadah sholat taraweh? Gak usah sholat taraweh deh, sholat witir 1 rakaat. Kalau nggak dilihat orang setengah rakaat deh, gitu bisa nggak? Korupsi dalam sholat bisa nggak? Mungkin. Karena kita menganggap sholat itu ibadah. Yang ada namanya rukhsah. Rukhsah boleh diambil, korupsi dalam sholat nggak boleh. Ngambil yang bukan hak nggak boleh. Tidak melakukan tugas sepenuhnya nggak boleh, kecuali ngambil keringanan. Ada beda antara mengambil rukhsah dengan nipu Allah dalam sholat. Nggak ada yang ngelihat nih, subuh ini istri pun nggak lihat lagi tidur. Ya udahlah saya sholat subuhnya 1 rakaat aja. Bisa gitu nggak? Nggak bisa. Karena Bapak Ibu nganggap sholat subuh itu ibadah dan pakai niat. Nah ini kata kuncinya. Karena ibadah itu pakai niat, ibadah sholat kita nggak berani nambahin ngurangi. Masalahnya Bapak Ibu kerja itu niat nggak? Berniat gak aku niat bekerja di kantorku karena ingin memakmurkan negerinya Allah, buminya Allah, ingin mencari ridha Allah? Pernah gak begitu? Gak pernah ya? Kita selalu niat hanya untuk sholat, itu pun dibid'ahkan kawan. Gak boleh baca usolli. Yang gak boleh itu tidak berniat. Usolli itu bukan niat. Bapak Ibu tolong yang ngerti fikih, niat itu di kolbu. Usolli fardho, itu namanya melafazkan niat yang di dalam. Yang niat yang mana? Yang di dalam ini. Lafaz niat
itu hanya cara untuk memantapkan pikiran, menyambung, terkoneksi dengan hati. Coba ya, dibuat setiap hari mau berangkat kerja, berniat di hati, aku niat bekerja, ingin mencari ridha Allah. Nggak mungkin orang kalau niat begini, lalu dia menyalahgunakan haknya, atau kurang menunaikannya. Nggak mungkin. Maka berdasarkan hikmah ini, hikam dari Ibnu Athaillah ini, saya juga disindir, Bapak Ibu juga disindir. Saya tidak boleh berdakwah lalu bikin tarif net gitu, nggak boleh. Jadi kalau ngundang saya harus sekian, itu nggak boleh. Itu berarti sudah serius terhadap yang main-main. Nggak boleh. Itu kalau saya punya adab, dan itu berat loh Pak adabnya, berat. Tapi kalau sudah dijalani ternyata indah sekali, indah sekali. Dan setahu saya, dai-dai, ini rahasia kami, rahasia dapur Ustadz, kalau sudah mulai pasang tarif, itu pikirannya macam-macam. Ya, ada seorang jamaah ngurusin, ngundang Ustadz di daerah Kalimantan bagian sana, bukan di sini. Ngundang Ustadz dari Jakarta. Ustadz ini diminta silaturahim ke sini, lalu tiba-tiba orang sana minta ceramah walaupun 5 menit. Dia ngomong ke manajemen dia, itu fee-nya tambah tuh, minta. Setiap kali tambah ceramah diminta fee. Capek. Orang begitu capek. Dia menilai ceramah aja dengan duit. Itu kami, kalau bapak-bapak ini apa? Lembur belum cair-cair ya. Ya benar. THR belum cair-cair. Kalau orang PNS itu namanya gaji 13. Waduh, padahal angka 13 itu angka yang mengerikan sekali. Ya. Cuma kalau orang belajar fikih, kalau rukun sholat berapa? 13 ya. Cuma kalau orang suka otak konspirasi, angka 13 itu menakutkan sekali. Ya. Makanan domino aja tuh, yang tuh apa domino 13, oh ngeri katanya. Ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, sudah paman Pak? Lanjut, cukup. Tambahin lagi. Udah gawat di paman nih. Ya. Ini ngikut aja dia. Bapak Ibu, apa yang jadi membuat seorang pegawai semangat bekerja? Karena diperhatikan atasannya, benar nggak? Ya benar. Benar nggak Pak? Dikasih apresiasi oleh pimpinannya, betul? Ya. Cuma masalahnya, kalau pegawai ini nggak diawasi, dia kerjanya tidak serius. Akhirnya muncullah CCTV. Ruang kerjanya ada CCTV nggak Bapak Ibu? Oh alhamdulillah, kalau di Jakarta hampir semua pakai CCTV. Karena orang tidak mampu sungguh-sungguh dari dalam dirinya, dibuatlah sungguh-sungguh dengan sistem. Ada laporan, maka hari-hari mau laporan, pada kambuh semua mahnya. Bener ya? Nah, ini masih bulan apa nih? Karena bulan mau deket THR, jadi pada senyum-senyum semua. Coba kalau sudah mulai Oktober, ya kan? Aduh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, atasan kita yang sebenarnya bukanlah gubernur. Mohon maaf nih paman ya. Atasan Bapak Ibu yang hakiki, yang tidak pernah turun dari jabatannya, dan tidak pernah sebelumnya tidak pernah jadi Tuhan lalu jadi Tuhan. Kan gak ada namanya pemilu jadi Tuhan. Ya, kalau ya modalnya lumayan besar itu. Ya, tanya aja sama orang-orang yang sudah masuk ya, tanyalah paman. Mau jadi gubernur, modalnya Masya Allah. Ya.
Gaji nggak cukup itu. Tunjangan nggak cukup itu. Allah itu tidak pernah ikut pemilihan jadi Tuhan. Emang dialah Tuhannya. Dan selama-lamanya dia Tuhan. Karena dia selama-lamanya jadi Tuhan. Dia menyebut dirinya Malikul Mulk, Raja di Raja. Rajanya para gubernur, rajanya para presiden, rajanya alam semesta. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau bekerja hari ini, laporannya bukan untuk atasan, tapi laporannya nanti untuk Allah. Dilatih-latih dari sekarang buat laporan tahunan, laporan bulanan, laporan mingguan. Itu latihan, berlatih nanti ketemu Allah. Itu yang Bapak Ibu buat laporannya. Nanti dilaporkan lagi di sana. Kalau panjang umur, malam tadi kita buat apa? Jalan pulang ke 8. Nah, bagian jalan pulang ke 10, ke 9. Itu ke 10 itu ya. Yang ke 10 babnya hisab dan mizan. Hisab mizan itu Bapak Ibu, kalau BPK atau KPK datang audit, tegang semua nggak? Tegang semua. Itu baru KPK. Siapa nama ketua KPK kita? Pak Firly. Ya pernah ngundang saya juga tahun lalu. Ya. Karena saya nggak ada urusannya dengan beliau, ketemu beliau happy-happy aja. Kalau paman dipanggil kiai sama beliau. Karena mulai sholawatan. Orang kalau ketemu KPK, didatangin KPK, itu tegang langsung. Saya nggak tahu nanti bagaimana tegangnya ketika seseorang, setiap kita ini nanti berdiri di mauqif, suatu tempat di padang mahsyar, dan kita ditunjuk, kamu akan diperiksa dari masa balighmu sampai matimu, 1 detik per detik, semuanya keluar laporannya, di print sepanjang-panjangnya. Pernah nilep, pernah korupsi waktu. Korupsi nggak hanya sekarang duit, waktu juga. Tapi sebenarnya yang penting itu kerjaannya beres. Nah, buat sistem begitu bagusnya. Yang penting kerja beres. Sehingga anggota-anggota ini santai. Bapak Ibu yang makan Allah, jika mau diperiksa oleh ahli hisabnya dunia, KPK dan sejenisnya, itu betul-betul menegangkan. Apalagi nanti dihisab oleh KPK akhirat. Beratnya bukan main. Yang diurus bukan hanya duit di situ, semuanya diurus. Kalau Allah SWT pernah ngomong bohong, masuk. Makanya Sayyidina Ibrahim berdoa yang kita ijazahkan malam tadi, wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan hinakan aku ya Allah, jangan permalukan aku ya Allah di hari aku dan mereka dibangkitkan. Kenapa? Sayyidina Ibrahim merasa pernah berbohong 3 kali, walaupun berbohongnya benar. Saya mau tanya nih Bapak Ibu, dari awal tahun sampai sekarang sudah pernah bohong belum? Ya, hampir tiap hari. Ya salah. Kita paling pantas baca doa yang kami ajarkan malam tadi itu, doa Nabi Ibrahim. Seharusnya kita yang baca doa itu tiap hari. Karena kita hampir tiap hari ada aja yang ngelesnya. Jadi Nabi Ibrahim itu bohongnya bohong ngeles, bukan bohong yang asli, hakiki, tidak. Oleh karenanya, saya nggak tahu lah nanti Bapak Ibu ini nanti kalau ketemu di akhirat mungkin nggak akan sapa-sapaan. Saya jamin nanti ketemu nih yang duduk-duduk samping-sampingan hari ini pasti lari. Kalau nggak percaya nanti masuk aja alam sana Pak. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Orang-orang akan lari dari saudaranya, lari dari temannya, takut ditagih. Gara-gara kamu saya salah, gara-gara kamu, lari terus. Ustadz aja lari dari jumaahnya, jualan akhirat. Yang ngamalin ini saya jamin selamat, ternyata nggak selamat, dituntut itu ustadz-ustadz. Jadi nanti yang repot itu bukan Pak Gubernur, yang repot tuh nanti ustadz di sana.
Yang paling repot lagi ustadznya para asatis, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sibuk, sibuknya beneran, ada yang jamin. Bapak Ibu, ini contoh, ada temuan KPK. Gimana? Biasanya orang kalau dapat temuan KPK, dia kelusak-kelusuk kiri kanan cari backingan, cari orang yang bantu, benar nggak? Kalau perlu ada orang dalam. Orang dalam. Kalau saya nggak usah bahas kerjaan Bapak Ibu lebih paham, nanti ada temuan di akhirat. Punya orang dalam nggak? Ya. Itulah yanfa'u malun wala banun, nggak ada lagi pengacara, nggak ada yang jamin kita, anak keturunan, teman nggak ada lagi, nggak ada yang, semua orang sibuk dengan dirinya, kecuali Rasulullah dan wali-wali Allah. Makanya dekat-dekat dengan kekasih Allah, karena kekasih Allah kalbunya selalu bersama Rasulullah SAW. Mereka punya orang dalam, bisa backing dia nanti. Tetap di sidang, masuk sidang. Maka adalah seseorang di sidang di akhirat. Laporan, semua dituntut kepadanya, dituntut. Jadi nanti jaksanya bukan kita, jaksanya malaikat yang ada di mahkamah mizan. Dan malaikatnya detail, detik per detik masuk. Kalau yang lagi ramai kemarin, Mahfud MD, transaksi berapa T? Tuh, mengerikan itu. Ya, itu mengerikan sekali. Itu semua orang udah mulai gelisah, maka orang benci sebagian kepada Mahfud MD. Alasannya macam-macam lah, jelek-jelekin negara lah. Tapi yang dia kalamkan itu benar. Baru dibuka di up, tidak disebutkan nama, orang udah mulai gelisah. Yang paling ngamuk orang-orang DPR juga, ya mungkin mereka sebagian ada yang terlibat. Ditakut-takutin Bapak Mahfud, nama kalian ada di sini, oh langsung deg-degan. Itu lagi sibuk tuh mereka cari, saya amankah, saya bersihkah. Nah, mereka sibuk mencari, saya bersihkah. Itu namanya hisab diri sebelum dihisab orang. Ilmunya disebut muhasabah. Hisablah dirimu sebelum dihisab oleh yang maha menghisab. Oh, malaikat itu lebih galak dari jaksa. Malaikat itu jelas dosanya ini neraka sekian tahun. Betul. Dan kita kayaknya sudah kena pasal berlapis-lapis. Mulai dari dosa mata, dicek satu mata, belum mata yang kedua. Jadi satu anggota ada satu buku, satu sijil. Ini wallah ini benar, ini hadisnya sahih. Saya tidak lagi nakut-nakuti, ini memang menakutkan. Satu anggota tubuh ada satu laporan. Nanti Bapak Ibu disidang dengan satu. Jadi mata disidang. Selesai mata beres, pindah mata berikut. Selesai telinga kanan, telinga kiri, lisan, tangan, kaki, kemaluan, perut, semua disidang. Temuan-temuannya. Gimana mau napas kita nanti? Jangankan kita. Sayyidina Sulaiman, makhluk paling kaya di alam semesta. Itu nunggu untuk disidang, rekap cuma dilaporin. Dicatat semua kekayaannya, 2000 tahun dia menunggu. Ini 2000 tahun dunia, berarti di sana 2 hari. Kalau Rasulullah SAW tidak membantu memberi syafaat Sayyidina Sulaiman, maka dia menunggu 2000 tahun. Gimana? Gak jadi ngantuk ya? Kalau udah bahas begini kita gak jadi ngantuk. Sebelum dihisap di sana, nikmati jika ada orang audit kita, nggak usah marah-marah, nggak usah buat laporan palsu. Ya, mulai dari sekarang belajar jujur apa adanya. Ya, belajar jujur apa adanya. Itulah keberhasilan hasibu qablaan tuhasabu. Engkau menghisap dirimu sebelum engkau betul-betul dihisap.
Bapak Ibu yang bukan Allah, nantilah bulan keberapa nanti kita bahas lebih detail mengenai bagaimana kondisi orang saat dia dihisab dan diadili. Insya Allah ya. Sebelum itu masih lama belum lewatin Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim mengerikan lagi. Nanti udah lewat Siratal Mustaqim, antri lagi depan surga. Panjang. Perjalanan ini masih panjang. Ya, bukan lagu Ebit GAD, Pak. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah, Paman. Ya, saya udah nakut-nakutin orang Kalsel ini. Ya. Mohon maaf ya, tidak ada maksud. Tapi hikam bercara seperti itu. Al-Hikam Ibnu Athaillah, beliau ini rohaninya. Wafatnya udah 709, tapi sampai 1444 didikannya masih terasa bagi kita. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, mari kita sama-sama perbaiki diri. Saya pun juga sedang belajar memperbaiki diri. Kami yang mengatakan ini bukanlah orang suci. Ya, yang suci hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru-guru bukan Nabi. Guru-guru pengikut Nabi. Guru-guru pasti juga ada kesalahannya. Semoga Allah menutupi kesalahan kita semua. Nah, ada satu doa, coba ikuti. Allahumma ustur auratina, ya sattar, ya sattar, ya sattar. Ya Allah, aib kami sangatlah banyak. Dosa kami ada yang kami sadari, ada yang tidak kami sadari. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, kaki, kemaluan, dosa kolbu, dosa hati yang merasa suci, dosa hati yang merasa lebih baik, dosa pikiran, angan-angan yang panjang, dosa hati berprasangka buruk kepada selain Engkau ya Allah. Ustur auratina, ya Allah, Engkau tahu semua track record kami. Engkau maha tahu semua keburukan kami. Hanya Engkaulah ya Allah yang mampu menutupinya ya Allah. Fastur auratina, maka tutuplah aib kami dari pandangan-Mu ya Allah. Jika Engkau telah menutupnya ya Allah, pasti makhluk-Mu juga tidak dapat melihat ya Allah. Jika Engkau telah menghapusnya ya Allah, tentu makhluk-Mu juga tidak akan memandangnya ya Allah. Baca lagi sama-sama. Allahumma ustur auratina, ya sattar, ya sattar. Wahai yang maha menutupi aib kami. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim. Pegang dadanya. Ya Allah, sama-sama. Ya Allah, dari hati sebut namanya. Ya Allah, ya Allah. Allahumma ya Allah, terakhir kami memohon ya Allah. Engkau mengatakan kepada Sayyidina Musa, namamu lebih berat dari langit dan bumi. Ya Allah, dosa kami sepenuh bumi, sepenuh setinggi langit. Maka ya Allah, dengan namamu ini ya Allah, beratkan timbangan kebaikan kami, hapuskan timbangan keburukan kami, beratkan kolbu kami, tubuh kami, jiwa kami dengan nama Engkau ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.